Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas smartphone ya. Sebelumnya di tab komunitas saya buat polling ya. Di situ saya penasaran dengan si iQOO C7 5G dan saya buat polling antara Poco X5 Pro dan iQOO C7 5G. Tapi ternyata polling lebih banyak di Poco X5 Pro cuy. Tapi nggak usah khawatir, nanti kedepannya saya juga akan bahas si Poco X5 Pro ini cuy. Tapi untuk saat ini pertama saya bahas dulu iQOO C7 5G ini ya. Nah, saya di sini sudah beli iQOO C7 5G yang warna Supernova Orange. Ini yang terbaru cuy. Dengan RAM 12GB, internal 256. Sesuai judul ya. Ini adalah smartphone saya dengan RAM 12GB pertama ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang sudah pakai iQOO C7 5G jangan lupa subscribe. Nanti kedepannya kita akan bahas bareng-bareng terkait si iQOO C7 5G ini, termasuk di Pantouch OS dan juga lainnya, tips trik dan lainnya cuy. Ya, yang pasti ini bisa menjadi ya referensi lah video ini buat teman-teman ya. Sekaligus biar di channel kita nggak terlalu bosen cuy, kita bahas yang lainnya ya. Oke, untuk selingan gitu cuy. Nah Bang, alasannya apa pilih iQOO C7 5G? Nah, di sini saya punya 3 alasan kenapa saya pilih iQOO C7 5G ini, cuy. Oke. Yang pertama nih, saya sangat kagum dengan kecepatan chargingnya, cuy. 120 watt ya. Nah, karena saya khususnya gitu kan buat konten, kemudian editing dan lain sebagainya serba menggunakan smartphone. Tapi terkadang saya juga suka pakai laptop sih ya. Itu mungkin saya kalau misalkan edit-edit video-video panjang seperti live streaming gitu ya, saya sering di sini ya, di laptop. Nah, tapi kalau buat video-video yang ada di YouTube ya, terutama di channel ini, saya semuanya hampir menggunakan kamera smartphone, editing di smartphone gitu teman-teman. Nah, jadi perlu kecepatan charging yang cepat saya itu cuy. Ini cocok banget buat saya gitu ya. Karena ketika saya tag video itu sekitar mungkin 3 atau 5 video sekali saya buat konten, itu pasti ke baterai akan cukup menguras gitu kan. Termasuk lagi pada saat editing. Nah, biasanya itu perlu dicas dulu sebelum editing. Nah, HP ini ditinggal sholat, makan, mandi udah penuh. Cuy, itu sih yang saya kagum di sini, dan ini memang cocok banget buat saya. Balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman juga lagi cari smartphone itu usahakan sesuai kebutuhan itu ya. Oke. Tapi ingat, HP ini nggak ada kamera ultrawide-nya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh banget ultrawide, udah jangan beli HP ini, skip ya. HP ini nggak ada ultrawide-nya. Oke, tapi kameranya edan cuy, nanti di akhir saya jelasin. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, kecepatan charging. Baterainya juga awet, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prosesor atau chipset. Performanya stabil banget cuy. Asli, ini stabil banget. Saya coba di 3D Mark, saya coba yang ekstrim, stress test ya, dan juga yang biasa. Itu stabil, skornya 99% semua cuy. Asli ya, ini luar biasa sih. Kemudian saya juga coba tes CPU throttling ya. Kan di sini tuh ada mode monster ya. Nah, ada mode monster. Saya coba 2 kali skenario ya, antara mode biasa dan mode monster. Ternyata ada peningkatan ketika menggunakan mode monster cuy. Itu GIFs-nya lebih tinggi dibanding mode biasa. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya perbandingannya. Seperti ini luar biasa, seriusan itu. Kemudian juga dia ini sudah menggunakan chipset terbaru pastinya ya, yang stabil parah ini. Ini peningkatan dari Snapdragon 778G sebelumnya yang sudah terkenal stabil banget. Banyak kreator juga gadget ini adalah apa ya, favorit lah, chipset favorit Snapdragon 778G ini. Tapi untuk di iQOO C7 5G dia ini sudah ada upgrade overclocknya ke 782G teman-teman. Seperti itu. Makanya performanya lebih tinggi dibanding 778G. Itu ya. Kemudian hal menariknya lagi ketika saya coba editing ya di iQOO C7 5G ini, biasanya saya tuh pakai editing power director ya di smartphone ya, seperti itu. Itu ketika saya coba cutting video ya, saya pindahkan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Pokoknya seputar editing di situ aman.
Dia ini nggak ada istilah force close atau stuck dan lain sebagainya, restart sendiri nggak ada cuy. Kasus seperti itu nggak ada di si iQOO Z7 5G ini. Dia ini benar-benar stabil, makanya dia ini cocok banget buat saya gitu cuy. Mantap ya ketika editing. Saya coba tes sebelumnya di Poco F3, di X3 Pro, itu sama-sama Snapdragon 800 ya ke atas. Terkadang ada force close cuy. Yang lebih sayangnya lagi di F3 itu sering banget saya emosi ketika saya editing, geser ya, mau buat cuplikan di depan, dari belakang ditarik ke depan, itu berhenti, force close, diem. Itu bikin kesel aslinya cuy. Mungkin itu karena RAM-nya cuma 6 GB sih ya, saya nggak tahu juga ya, tapi harusnya sih stabil gitu ya. Ataupun apa gitu. Biasanya kalau multitasking itu biasanya sih ada pengaruh dari memori ya, atau dari RAM. Nah, sedangkan si iQOO Z7 5G ini dia sudah 12 GB RAM-nya, dan di sini saya tanpa aktifkan virtual memorinya. Saya nggak aktifin virtual memory ya, karena 12 GB itu udah gede banget menurut saya cuy. Udah cukup lah ya untuk multitasking itu ya. Oke. Dan ya luar biasa sih teman-teman, itu intinya ketika editing aman dan sebagainya. Untuk gaming juga ya, untuk gaming juga kayak Mobile Legends 120 fps. Kemudian PUBG Smooth Extreme bisa cuy. Kemudian mainin CODM juga mantep, lancar, stabil, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga nih, kamera ya. Nah, meskipun si iQOO Z7 5G ini dia tidak memiliki ultrawide, karena saya pribadi buat konten itu ya di meja review saya nggak pakai kamera ultrawide cuy. Ya, karena apa? Kamera ultrawide kalau kelas mid range apalagi entry level nggak bisa saya andalkan. Sorry ya nih, nggak bisa saya andalkan cuy. Kecuali satu, Poco X3 NFC. Dia memiliki kamera ultrawide yang the best banget cuy di harganya cuy. Bahkan sampai saat ini X3 NFC ultrawide-nya mantep di harganya. Ya. Nah, kalau flagship ya beda lagi cuy. Jangan disandingkan dengan flagship. Kalau misalkan saya pakai Samsung Galaxy Z Flip saya, nah itu ultrawide-nya mantep tuh. Bisa 4K 60 fps juga itu mah ya. Udahlah kalau HP flagship mah, kalau masalah kamera mah paling bagus pokoknya gitu cuy. Nah, itu ya. Jadi nggak ada pengaruh sih kalau ultrawide di sini. Yang pasti si iQOO Z7 5G ini dia sudah memiliki kamera ber-OIS ya. Oke, ber-OIS, Optical Image Stabilizer, itu cuy. Kenapa ya? Karena OIS itu ketika kita coba buat autofocus itu akan mulus banget. Seriusan, mulus banget cuy. Ketika kita ambil fokus ya, itu mau di resolusi 1080p 60 fps, bahkan di 1080p 30 fps mah udah jelas ya. Ini 1080p 1080p 60 fps ini stabil banget cuy. Untuk kualitas autofokusnya luar biasa. Bahkan ada pengaturannya khusus ya terkait autofokusnya gitu. Itu bisa dengan mode seperti mata kita dan lainnya teman-teman. Ini keren banget sih. Kemudian lebih gilanya lagi, dia ini di mode Pro dia bisa rekam 120 fps di resolusi 1080p. Gila cuy. Coba HP mana di kelasnya, di harganya sama, dia bisa rekam 120 fps di mode Pro-nya. Coba kalau ada yang bisa, komen di kolom komentar cuy. Ya, ini luar biasa, ini keren banget sih. Itu yang saya kagumi dari kameranya. Sudah ber-OIS stabil, 1080p 60 fps juga stabil, OIS-nya jalan cuy. Mantep ini ya, mantep. Kemudian juga dia sudah punya fitur vlogging dual video juga. Ya, nantilah kita bahas khusus terkait pembahasan kamera ya. Nanti kita coba tes khusus kamera si iQOO Z7 5G ini ya teman-teman ya. Gitu ya. Ini luar biasa sih. Ini keren banget aslinya. Aslinya cuy. Gitu ya. Itu yang saya kagum sih di si iQOO Z7 5G ini. Dan lagi ada fitur yang namanya apa ya, saya lupa, yang berjalan di layar lah. Jadi kita bisa buat text script. Jadi nggak perlu kita gunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi di aplikasi bawaannya sudah ada fitur tersebut cuy. Ya, sudah ada fitur tersebut. Jadi kita buat script, kita tinggal baca aja sambil kita buat konten. Sambil kita video diri kita dengan kamera depan. Ini keren banget. Itu bisa cuy di si iQOO Z7 5G ini. Kenapa saya simpulkan si iQOO Z7 5G ini, dia ini cocok banget buat konten kreator ya. Buat konten kreator atau bisa dibilang HP konten kreator lah ya. Kalau misalkan saya simpulkan ini HP gaming,
kurang tepat cuy, kurang tepat karena prosesornya dia masih di bawah X3 Pro ya. Kekuatan dari GPU-nya masih kurang untuk gaming. Nah, kalau buat konten kreator ini saya setuju ya. Karena hampir all-round, cuman dia nggak ada ultrawide-nya aja gitu cuy. Apalagi yang saya mantepin itu adalah kestabilannya. Stabil cuy, asli stabil ini ya. Siapa? Mantep lah. Apalagi casnya cepet banget gitu ya. Nah, itu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, alasannya ada 3 tadi. Yang pertama, dia ini sudah cepet casnya dan juga awet baterainya. Yang kedua, dia ini performanya stabil dengan menggunakan chipset terbaru, ada peningkatan dari Snapdragon 778G sebelumnya. Dan yang ketiga, kamera cuy. Ingat, kamera dia ini menggunakan sensor Samsung ISOCELL. Jujur, saya lebih suka Samsung ISOCELL daripada OmniVision cuy. Saya lebih suka Samsung ISOCELL gitu ya. Ini ISOCELL ini memang di bawah IMX ya, Sony IMX, tapi nggak apa-apa, tapi bagus cuy, hasilnya bagus banget gitu ya. Nanti mungkin kedepannya teman-teman bakal melihat hasil video dari si iQOO C7 5G ini. Oke, itu aja teman-teman ya, mungkin ceritanya. Jadi kenapa saya pilih si iQOO C7 5G dulu dibanding Poco X5 Pro. Nanti kita bahas juga itu teman-teman. Yang pasti subscribe dulu aja ya, biar nanti nggak ketinggalan informasinya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke lah ya, iQOO C7 5G. Mantap.